Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Aswa dengan nomor induk mahasiswa 103012400035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem operasi dengan topik virtual memory. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah sistem operasi di Fakultas Informatika Universitas Telkom. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, berikut adalah susunan materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan memahami apa itu virtual memory secara umum. Kemudian, kita akan masuk ke tiga mekanisme utama, yaitu virtual memory paging, segmentasi, dan gabungan segmentasi dengan paging. Dengan memahami ketiga teknik ini, kita bisa mengetahui bagaimana sistem operasi mengatur memori agar tetap efisien meskipun RAM terbatas. Baik, kita mulai dari konsep dasar virtual memory. Virtual memory. Virtual memory sendiri adalah teknik yang memungkinkan sebuah program seolah-olah memiliki kapasitas memori yang sangat besar, walaupun memori fisiknya terbatas. Dengan kata lain, virtual memory memberikan ilusi bahwa memori komputer itu luas, padahal sebagian besar data sebenarnya disimpan sementara di dalam disk. Ada beberapa tujuan penting dalam virtual memory. Yang pertama, memberikan kesan bahwa proses memiliki memori yang besar, tanpa benar-benar menyediakan pada RAM. Yang kedua, menghemat penggunaan RAM itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memungkinkan lebih banyak proses berjalan secara bersamaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu agar program yang besar tetap dapat dieksekusi walaupun memori fisiknya kecil. Setelah kita memahami apa itu virtual memory dan tujuannya, sekarang kita masuk sedikit lebih teknis tentang bagaimana sistem ini bekerja. Jadi, di dalam komputer terdapat dua jenis alamat yang digunakan selama proses berjalan. Yang pertama adalah alamat virtual, yaitu alamat yang dikenali oleh program. Yang kedua adalah alamat fisik, yaitu alamat yang sebenarnya ada di RAM. Nah, ketika program ingin mengakses sebuah data atau instruksi, program tersebut hanya memberikan alamat virtual. Nah, tugas untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik ini dilakukan oleh sebuah perangkat khusus di CPU yang disebut dengan MMU atau Memory Management Unit. MMU bekerja secara otomatis. Programmer tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi, proses tetap merasa punya memori yang besar. Padahal sebenarnya MMU hanya memetakan bagian yang sedang dibutuhkan ke memori fisik. Selanjutnya kita akan membahas konsep locality. Konsep locality yang membuat virtual memory efektif adalah principle of locality. Artinya, sebuah program cenderung mengakses data dan instruksi yang letaknya berdekatan atau sering dipakai. Sebagai contoh, ketika kita menjalankan sebuah fungsi, biasanya sebagian besar aktivitas hanya terjadi pada blok kode yang kecil di dalam fungsi tersebut. Karena itu, OS hanya perlu memuat bagian kecil ini ke RAM, bukan seluruh programnya. Namun, kalau terlalu banyak bagian program yang maju, program yang maju mundur maksudnya, dari disk ke RAM, terjadi kondisi yang kita sebut sebagai thrashing. Pada situasi ini, bukannya menjalankan
instruksi, CPU malah lebih banyak menunggu proses pemindahan data. Ini tentu sangat memperlambat sistem bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis virtual memory. Secara garis besar ada tiga teknik utama dalam implementasi virtual memory. Yang pertama ada paging yang menggunakan pembagian memori menjadi page dan frame. Yang kedua adalah segmentasi yang membagi memori berdasarkan struktur logis program seperti kode, data, dan stack. Dan yang ketiga adalah gabungan keduanya, yaitu kombinasi antara segmentasi dan juga paging yang menggabungkan keunggulan masing-masing teknik. Ketiga teknik ini kita akan bahas secara runtut, eh, kita akan bahas secara runtut setelah ini. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu virtual memory paging. Dalam paging, alamat virtual dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu page number dan offset. Page number digunakan oleh sistem operasi untuk mencari lokasi data dalam sebuah page table, sedangkan offset adalah posisi byte di dalam page tersebut. Salah satu kelebihan paging adalah ukurannya tetap. Page dan frame selalu memiliki ukuran yang sama, misalnya 4 kilobyte. Hal ini membuat manajemen memori lebih sederhana dan tidak menimbulkan external fragmentation. Setiap proses memiliki page table masing-masing dan MMU bertugas menerjemahkan page number ke frame number di memori fisik. Selanjutnya, kita akan fokus pada komponen utama dalam paging, yaitu page table dan page table entry atau PTE. Page table adalah sebuah tabel yang dimiliki oleh setiap proses. Fungsinya adalah untuk mencatat bagaimana setiap page memiliki proses. Itu dipetakan ke memori fisik. Nah, setiap baris di dalam tabel disebut sebagai page table entry atau PTE. Isi dari PTE ini sendiri dapat kita lihat pada tabel di slide. Ada 4 informasi penting di dalamnya. Yang pertama ada P atau present bit. Bit ini memberi tahu apakah sebuah page sedang berada di RAM atau tidak. Kalau P bernilai 1, berarti page ada di memori dan bisa langsung digunakan. Nah, kalau P bernilai 0, berarti page ada di disk. Dan ketika diakses akan memicu page fault. Yang kedua adalah M atau modified bit yang sering disebut juga dengan dirty bit. Nah, bit ini itu menunjukkan apakah isi page pernah berubah. Nah, ini penting karena jika page ingin digantikan dan F sama dengan 1, maka isi harus disimpan eh, terlebih dahulu ke dalam disk. Selanjutnya ada other control bits, yaitu bit-bit tambahan seperti hak akses, apakah page boleh dibaca, ditulis, atau dieksekusi. Bit-bit ini itu menjaga keamanan dan konsistensi memori. Dan yang terakhir ada frame number, yaitu nomor frame di memori fisik. Jadi, eh, frame number yaitu adalah nomor frame di memori fisik tempat page tersebut disimpan. Nilai inilah yang nantinya dikombinasikan dengan offset untuk menghasilkan physical address. Jadi secara keseluruhan, PTE adalah struktur yang berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh sistem operasi dan MMU untuk menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik dengan benar dan aman.
Nah, selanjutnya kita lihat contoh kecil tentang ukuran page table. Di sini, jika kita menggunakan alamat 32 bit dan ukuran page 4 kilobyte, maka offset membutuhkan 12 bit dan sisanya adalah 20 bit untuk page number. Artinya, satu proses memiliki sekitar 1 juta page karena setiap PTE berukuran 4 byte. Maka ukuran total page table per proses adalah 4 megabyte. Jika ada 20 proses nih, ini jika ada masalah page table kondisinya besar. Jika ada 20 proses, maka kita membutuhkan 80 megabyte hanya untuk page table tanpa menghitung data programnya. Ini jelas tidak efisien ya untuk komputer dengan RAM terbatas. Ini untuk perhitungannya tinggal dikalikan antara 20 dengan 4 megabyte. Hasilnya adalah 80 megabyte untuk page table. Selanjutnya kita masuk ke multi-level virtual memory paging. Nah, eh, pada halaman ini eh, akan ada ilustrasi konsep multi-level virtual memory paging. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bagian alamat virtual dibagi menjadi beberapa bagian, lalu diterjemahkan melalui root page table hingga menghasilkan alamat fisik. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Teknik untuk menerjemahkan alamat virtual menjadi fisik secara bertingkat. Nah, sesuai gambar, virtual address dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kita lihat di sini ada 10 bit pertama, yaitu adalah L1 index. Kemudian 10 bit berikutnya itu ada L2 index. Dan 12 bit terakhir ini adalah offset. Sehingga kalau ditotalkan menjadi 32 bit virtual address. Sekarang kita masuk ke eh, proses translasi. Nah, yang pertama, MMU itu akan menggunakan root page table pointer, yaitu pointer yang menuju ke root page table atau page table level pertama. Nah, lalu 10 bit pertama tadi, yaitu L1 index, digunakan untuk memilih salah satu dari entry di root page table. Nah, entry ini tidak berisi klaim fisik, tetapi alamat page table level 2 lengkap dengan bit control seperti present bit. Nah, berikutnya, setelah kita mendapatkan page table level 2, sistem menggunakan 10 bit kedua, yang ini tadi, yaitu L2 index, untuk memilih sebuah page table entry pada level kedua ini. Nah, di tahap inilah kita menemukan frame number, yaitu nomor frame fisik, tempat page sebenarnya itu disimpan. Nah, setelah frame number didapat, MMU akan menggabungkan dengan 12 bit offset di sini. Nah, offset ini tetap langsung diteruskan karena menunjukkan posisi byte di dalam page berukuran 4 kilobyte. Di sini 4 kilobyte. Nah, dengan menggabungkan frame number dan juga offset, MMU membentuk physical address yang lengkap dengan mengakses memori fisik. Keuntungan dari teknik multi-level seperti ini itu adalah efisiensi memorinya. Karena OS hanya membuat page table level 2 ketika dibutuhkan. Tidak semua tabel harus dibuat karena untuk jadi tidak semua level itu perlu dibuat untuk seluruh address space. Nah, hasilnya struktur page table menjadi lebih ringan dan juga scalable. Jadi secara keseluruhan, alur translasi pada multi-level paging adalah virtual address, kemudian ada L1 page table, baru kemudian ada L2 page table, selanjutnya ada frame number, dan yang terakhir ada physical address. Seperti itu. Nah,
Ini tuh ada penjelasan singkat dari implementasi halaman sebelumnya ya, yang virtual memory paging. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu virtual memory segmentasi. Nah, jadi di halaman ini kita dapat melihat ilustrasi virtual memory segmentasi. Nah, untuk implementasinya eh, pada sistem operasi seperti ini. Dalam segmentasi, OS menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik menggunakan segment table. Virtual address hanya terdiri dari dua bagian, yaitu segmen number dan juga offset nih. Ini segmen number dan juga offset. Nah, atau sering disebut juga sebagai seg number atau D. Nah, langkah pertama dimulai ketika CPU menghasilkan sebuah virtual address. Nah, alamat ini kemudian akan dikirimkan ke MMU dan MMU akan menggunakan sebuah register khusus yang disebut sebagai segment table pointer. Nah, yaitu pointer yang disiapkan oleh OS untuk menunjuk ke segment table proses tersebut. Nah, setelah itu OS akan menggunakan segmen number untuk memilih segment table entry atau STE yang tepat. Di dalam STE ini terdapat eh, dua informasi penting. Nah, yang pertama yaitu ada base, yaitu alamat awal segmen di memori fisik. Yang ini. Kemudian ada length. Length yaitu ukuran maksimal segmen. Sebelum OS menghitung alamat fisik, ya, OS harus memastikan bahwa offset yang diberikan oleh program berada dalam batas segmen. Jadi OS akan memeriksa apakah offset lebih kecil atau sama dengan length-nya. Kalau offset ini melebihi length, OS akan menghentikan proses dengan memberikan segmentation fault karena program mencoba mengakses area yang bukan miliknya. Jika offset valid, barulah OS akan menghitung physical address dengan operasi sederhana. Jadi ya, physical address sama dengan base plus offset. Tadi yang ini ya, base plus offset atau D. Nah, perhitungan ini juga terlihat jelas pada gambar di mana base ditambahkan dengan offset D untuk memenuhi lokasi data yang sebenarnya di dalam memori. Setelah alamat fisik didapat, barulah OS mengakses memori fisik pada lokasi tersebut. Jadi, secara keseluruhan, implementasi segmentasi bekerja dengan cara menggunakan segmen number untuk mencari baseline, untuk mencari base lewat segmentasi table. Nah, memeriksa panjang segmen, lalu menambahkan base dan offset untuk menghasilkan alamat fisik. Jadi itu untuk prosesnya di memori segmentasi. Nah, ini untuk penjelasan singkat dari implementasi virtual memory eh, segmentasi yang ada di halaman sebelumnya ya, yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan sambung ke halaman selanjutnya. Nah, segmen table dan segmen table entry. Dan setiap entry dalam segmen table memiliki beberapa komponen. Nah, yang pertama ada present bit. Ini hampir mirip seperti di virtual memory sebelumnya. Jadi, present bit yang menentukan apakah segmen ada di RAM. Yang kedua, modified bit yang menandakan apakah isi segmen sudah eh, pernah berubah. Dan yang ketiga ada control bits yang mengatur hak akses seperti read atau write. Kemudian yang keempat ada length, ini tadi yang sempat kita bahas juga, yang menjadi batas maksimum offset. Dan yang terakhir ada segmen base yang merupakan alamat fisik awal dari segmen. Nah, sistem operasi itu menggunakan semua informasi ini untuk memetakan
segmen menjadi alamat fisik dengan aman dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan memori segmentasi. Nah, segmentasi memiliki kelebihan seperti struktur memori yang lebih natural dan mendukung proteksi pada tingkat segmen. Nah, namun kekurangannya adalah munculnya external fragmentation karena ukuran segmennya itu berbeda-beda. Nah, selain itu relokasi segmen ketika memori penuh itu bisa menjadi proses yang rumit gitu dan memakan waktu yang lama juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik yang ketiga yaitu gabungan segmentasi dan juga paging ya. Nah, di sini pada halaman ini dapat kita lihat ilustrasi virtual memory segmentasi dan paging digabungkan. Nah, untuk implementasinya pada sistem operasi seperti ini. Dalam model ini, OS itu akan menggunakan dua mekanisme, yaitu segmentasi dan juga paging. Karena itu, virtual address terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama ada segment number, kemudian ada page number, dan terakhir ada offset. Nah, ketiga bagian ini digunakan bertahap untuk menemukan alamat fisik. Nah, oke. Langkah pertama dimulai ketika CPU mengirimkan virtual address ke MMU. Nah, kemudian MMU melihat sectable pointer ya tepatnya, yaitu pointer yang disimpan oleh OS untuk menunjuk ke segmen table. Nah, dengan menggunakan segmen label, OS memilih segmen table entry yang sesuai, jadi disesuaikan. Nah, kemudian di dalam segmen table entry ini, OS menemukan informasi terpenting, yaitu alamat page table untuk segmen tersebut, serta bit control seperti batas length atau validasi segmen. Jika segmen tidak valid, maka OS akan memberikan informasi segmentation fault. Setelah OS menemukan page table untuk segmen itu, proses akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah tahap paging. Nah, di sini page number digunakan untuk memilih page table entry atau PTE. Nah, entry ini akan berisi frame number, yaitu nomor frame fisik tempat page disimpan, beserta bit control seperti uh, present dan juga modified bit. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah gabungkan informasi yang ada. OS akan mengambil frame number dari PTE, lalu menggabungkannya dengan offset dari virtual address. Offset ini menentukan posisi byte di dalam page. Nah, setelah digabungkan, terbentuklah physical address yang menunjuk ke lokasi data sebenarnya yang ada di RAM. Jadi setelah digabungkan, akan terbentuk physical address yang akan menunjuk ke lokasi data, lokasi sebenarnya di RAM. Gitu. Jadi proses translasi yang dilakukan OS adalah segmen number untuk mencari segmen table entry. Nah, lalu page number untuk menemukan page frame. Dan akhirnya offset untuk menentukan posisi byte. Nah, model kombinasi seperti ini tuh membuat memori lebih fleksibel karena struktur program eh, tetap terjaga lewat segmentasi dan juga efisiensi ruang tetap tinggi berkat adanya paging seperti itu. Nah, berikut penjelasan singkat dari implementasi halaman sebelumnya ya yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, jadi pada metode ini sebenarnya address space dibagi berdasarkan segmen. Namun di dalam setiap segmen datanya dipecah lagi menjadi page-page kecil. Sehingga alamat virtual terdiri dari segmen number, page number,
dan juga offset. Segmentable entry berisi MAC, control bits, dan juga segment base. Sementara page table entry berisi frame number, serta present dan juga modified bin. Penggabungan ini, penggabungan struktur ini membuat sistem semakin fleksibel dan juga lebih aman. Untuk strukturnya mirip-mirip ya, seperti virtual memory sebelumnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, untuk tujuannya, kan tadi kita sudah membahas tentang implementasinya. Sekarang kita lihat tujuan. Jadi kan harusnya kita sudah tahu. Jadi tujuan utama menggabungkan segmentasi dan paging itu adalah untuk memperoleh keuntungan dari keduanya. Ini sudah sempat kita singgung di implementasi. Jadi segmentasi memberikan struktur logis yang memudahkan programmer dan juga OS atau operating system, sedangkan paging mengatasi masalah segmentasi dengan membagi ukuran menjadi tetap. Gabungan ini itu akan memungkinkan sistem operasi melakukan proteksi sharing dan alokasi memori dengan jauh lebih efisien seperti itu. Nah, keunggulan keunggulan utama dari penggabungan kedua metode ini. Jadi beberapa keunggulan utamanya itu adalah tidak adanya external fragmentation, efisiensi penggunaan memori yang lebih kuat, Ba- eh, efisiensi penggunaan memori yang lebih baik maksudnya, serta dukungan yang kuat terhadap proteksi dan manajemen memori antar proses. Nah, itulah mengapa sistem operasi modern seperti Windows dan juga Linux menggunakan konsep ini secara luas gitu ya, untuk sistem operasi modern. Nah, oke, baik. Eh, Mungkin itu saja untuk pembahasannya dari virtual memory beserta tiga teknik implementasinya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem operasi mengelola memori secara efisien. Saya juga mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang ataupun kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman atau Bapak Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.